Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya mau bahas masalah yang cukup sensitif ya. Saya mau membandingkan antara okupansi kos LV sama kos non LV. Nah, kalau teman-teman belum tahu kos LV itu apa, cari di playlist itu sudah pernah saya bikin videonya. Nah, sekarang saya mau bahas perbandingannya okupansi antara LV dan non-LV itu bedanya berapa sih? Silahkan simak videonya sampai selesai. Ya, teman-teman, kalau kos LV itu kan adalah kos yang bebas ya, bebas segala-galanya, dan tamu itu mau ngapain aja, nggak masalah. Di kos itu nggak ada yang kontrol, yang penting pokoknya bayar. Beda dengan kos non-LV. Kalau kos non-LV itu, kita sebagai owner, kita masih ada peraturan-peraturan yang harus ditegakkan ya, harus ditegakkan, dan anak-anak kos itu harus mengikuti atau mentaati peraturan-peraturan tersebut. Meskipun bayar, tapi dia tetap harus mentaati peraturan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tanya, loh, kok lu tahu nih perbandingan antara kos LV sama kos non-LV okupansinya gitu? Berarti lu pernah bikin atau buka kos LV dong gitu. Nah, jawabannya begini ya, teman-teman ya. Kos saya itu sebenarnya non-LV semua. Jadi, peraturan kos saya itu termasuk yang cukup ketat dijalankan ya. Cuma waktu beberapa bulan yang lalu itu saya ada bermasalah dengan karyawan ya, dan waktu itu saya dikomplain sama salah satu ketua RT ya di salah satu cabang kos saya, dan dia komplain ke saya, dia bilang, ini kok di kos lu kok ini sih terima bebas sih cowok cewek sekamar gitu, nggak jelas surat nikahnya gitu. Bahkan saya kaget kan ya, saya kaget, dan waktu itu saya selidiki, dan ternyata memang di situ di lapangan ya, di dalam kos saya itu memang bebas banget gitu. Nah, permasalahannya adalah saya nggak tahu bahwa ternyata staf saya yang waktu itu in charge di operasional itu ternyata nggak mematuhi apa yang saya instruksikan. Jadi dia cari tamu semua bebas dimasukin gitu. Nah, akhirnya kan saya yang jadi kena getahnya ya, saya jadi dikomplain sama Pak RT, dan dari warga sekitar juga ada suara-suara yang protes gitu. Nah, tapi waktu itu ya, waktu dulu pas kejadian itu, kalau sekarang udah enggak. Makanya dulu pas lagi kosnya LV sama sekarang kosnya jadi non-LV, itu saya bisa ada perbandingan okupansinya. Nah, dulu waktu pas lagi dalam tanda kutip nggak sengaja saya buka LV, itu ternyata okupansinya 100%. Padahal kamarnya banyak ya, ada 30, dan itu full okupansi 100%. Waktu itu saya sempat senang ya, wah ini hebat nih staf saya nih, kerjanya, marketingnya hebat, promosinya jago, cari tamunya jago, jadi full gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya ada faktor X lain ya. Faktor X-nya ternyata dia tidak memfilter tamu, sehingga semua diterima, semua bebas, mau masuk, terserah, mau ngapain aja, yang penting bayar gitu. Nah, setelah saya tahu ya masalah itu, saya ketemu dengan Pak RT-nya, terus juga saya mulai bersihkan dari tamu-tamu yang memang dia cowok cewek sekamar tapi bukan pasutri, itu saya keluarin. Nah, terus nasibnya gimana nih sekarang? Kos yang dulu LV sekarang jadi non-LV lagi gitu ya. Itu gimana nasibnya? Ternyata memang perbedaannya cukup signifikan ya. Jadi dulu waktu pas LV itu bisa 100%, kalau sekarang paling sekitar berkisar 65-75% aja. Jadi ada selisih sekitar 25-35% okupansi turun. Cuma sebenarnya gini ya teman-teman ya, sebenarnya semua kos itu ada segmennya masing-masing. Memang kalau dia kos bebas, kos LV yang nggak punya aturan itu, memang dia segmennya itu semakin luas ya. Jadi semua orang bisa masuk gitu. Nah, kalau di bawahnya ada yang namanya kos campur tapi kos non LV. Jadi meskipun campur, tapi dia kalau mau cowok cewek sekamar dia harus kasih surat nikah. Itu yang nomor 2. Terus yang di bawahnya lagi ada kos khusus putra atau kos khusus putri. Di bawahnya lagi ada kos khusus putra, terus ada jam malamnya ya. Jadi aksesnya itu kalau udah jam 10 malam itu ditutup, kunci, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk lagi. Nah, itu setiap tingkatan kos itu pangsa pasarnya makin ke bawah itu makin sempit. Jadi orang yang di bagian bawah ini
semakin orang nggak mau ya. Sekarang zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang jam 10 malam itu kan istilahnya masih pagi lah ya. Jadi kalau misalnya dibatesin, terus nggak bisa keluar lagi, itu kan kalau misalnya ada mahasiswa atau lagi ada tugas kampus, lagi karyawan, lagi ada lembur, itu kan biasanya pulang malam, itu kan susah. Jadi. Dan saya pernah nggak punya kos seperti itu? Pernah, waktu itu kosnya ada di perumahan. Nah, perumahan itu ketat, jadi ada satpamnya, ada akses masuknya, jadi kalau udah jam 10 atau jam 11 itu di portal gitu. Nah, anak kos itu dipersulit keluar masuknya. Nah, itu yang membuat kosnya itu bisa okupasinya jelek. Nah, tapi kalau yang semakin atas tingkatannya tadi, yang paling atasnya yang kos LV ya, kos yang bebas itu segmen marketnya akan semakin besar. Kalau misalnya kos putra, khusus putra, itu kan berarti kan kita cuma dapat putra doang segmennya. Kalau kos putri cuma putri doang, jadi 50%, 50%. Tapi kalau misalnya kita bisa kos campur, itu kan berarti kan dua segmen ini bergabung. Jadi segmen itu semakin besar. Begitu juga kalau misalnya yang tadi ya, yang kos LV, akhirnya dengan dua segmen ini bergabung, terus tambah lagi yang bebas-bebas itu semua diterima. Nah, itulah akhirnya kenapa okupansi kos LV itu biasanya paling rame, terus dia juga paling mahal harganya, terus itu ya apa namanya, dia juga cari tamu tuh nggak sesusah yang kalau yang kos yang di tingkatan yang di bawahnya tadi itu. Nah, cuma teman-teman, saya di sini tidak akan apa ya, istilahnya nggak akan menghakimi ya. Kalau misalnya teman-teman buka kos LV atau apa, saya nggak akan menghakimi dan saya nggak akan sok suci terus nasehatin jangan buka, jangan. Itu terserah, karena semua tanggung jawab moral segala macam itu di masyarakat segala macam itu kan semua kembali ke kalian semua. Saya nggak akan menghakimi. Cuma kalau kita ngomong-ngomong benernya ya, itu kan ada perda kos ya. Ada peraturan daerah yang mengatur tentang kos-kosan. Sebenarnya kalau teman-teman cari perda kos itu sebenarnya ada aturannya. Nah, aturannya seperti apa? Nanti saya akan coba bahas detailnya ya di video saya berikutnya. Makanya teman-teman subscribe dulu, terus nanti nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau saya upload video baru, teman-teman nggak ketinggalan. Semoga informasi saya yang saya berikan di channel ini bisa membantu membuka wawasan dan bisa membantu bisnis kos teman-teman supaya bisa lebih baik lagi. Oke ya teman-teman, itu dulu video kali ini. Silahkan teman-teman ditelaah ya, mana yang baik, mana yang enggak. Terus kemudian teman-teman putuskan sendiri sesuai dengan hati nurani sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!